apa kabar? Annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Febriani Alvida atau biasa dipanggil Feby. Kita bertemu di seri Kehidupan Kampus yang Bijaksana atau 슬기로운 대학생활. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang apa aja teman-teman? Masih ingat? Aisongo, Aiteo, Kwanyongo ya. Kwanyongonya masih ingat apa aja? Banyak banget ya kemarin ya, Mogi Pajita, kemudian ada Nun Kamcakasai, ada juga Nun Ko apa namanya Terusega Opta, kemudian Koga Napcakhejita dan lain sebagainya. Oh iya, ada juga yang itu yang sibuk apa sih yang rame banget, Bal Didil Temi Opta, itu juga ada ya. Teman-teman nanti bisa refresh lagi di video yang sebelum-sebelumnya untuk melihat kalau misalkan lupa. Nah, kali ini kalau kita sudah belajar tentang idiom, biasanya yang berhubungan dengan idiom tuh apa? Peribahasa. Nah, ini agak sulit ya karena lebih panjang. Kalau idiom kan dia lebih seperti ekspresi pendek seperti itu. Kalau peribahasa kan dia kalimat ya. Dan teman-teman bisa harus melihat apa tuh namanya peribahasa ini tuh artinya apa sih, dan belum tentu semua ada di bahasa Indonesia ya, sama seperti yang kemarin idiom yang bahasa Korea juga tidak ada semuanya padanan dalam bahasa Indonesia seperti itu. Tapi nanti dengan seperti itu kita bisa juga melihat ya kosakatanya seperti apa yang digunakan dalam bahasa Korea dan juga budaya yang digunakan tuh seperti apa. Nah, kita akan melihat yang pertama itu adalah soktam atau peribahasa. Soktamnya ada 4 ya. Yang pertama ini kita lihat 기는 놈 위에 나는 놈이 있다 atau 소 잃고 외양간 고친다. Ada 2 yang pertama ya. 기는 놈 위에 나는 놈이 있다 dan 소 잃고 외양간 고친다. Nah, kita lihat di sini. 기는 놈 위에 나는 놈이 있다. Nom, ada nom ya di sini. Teman-teman sering mendengar kata nom ya. Nom itu kayak bisa jadi bocah, orang kayak gitu ya, anak kayak gitu ya, atau biasanya seperti itu ketika memanggil seseorang yang lebih muda kayak gitu ya. 기는 놈 위에. Jadi 위에 itu adalah di atas, nom itu adalah tadi ya bocah atau orang atau anak seperti itu ya. Kita itu merangkak ya. 기는 놈 위에, di atas orang atau anak yang merangkak. Orang ya, kita bilang orang aja. Di atas orang yang merangkak ada 나는 놈이 있다. Jadi yang terbang seperti itu ya. Nah, jadi 나는 놈이 있다. Jadi maksudnya tuh lebih ada orang yang lebih baik daripada orang ini. Jadi maksudnya nanti kita lihat di kalimat contohnya seperti apa dia digunakan ya. 기는 놈 위에 나는 놈이 있다. Kemudian yang kedua, 소 잃고 외양간 고친다. Nah, 소 잃고 외양간 고친다. 소 itu apa so? So itu adalah sapi ya, sapi. Ilko dari kata ilta. Ilta itu adalah kehilangan. Jadi maksudnya mungkin si sapinya kabur atau sapinya dicuri orang karena ini apa kandangnya rusak misalkan. Makanya dia di sini 외양간 고친다. 외양간 tuh tempat ini ya, tempat kandang ya, kandang si sapi ini. 고친다 itu apa teman-teman? Memperbaiki. Jadi sudah hilang duluan nih sapinya, baru diperbaiki ini kandangnya. Berarti kan maksudnya sudah terlanjur ya, sudah terlanjur seperti itu. Padahal harusnya ya weyangannya dibenerin dulu supaya tidak kehilangan si so ini, tapi ternyata dia dibenerinnya setelah kehilangan so. Jadi maksudnya sudah sia-sia ya. Oh, kalau ini bisa dalam bahasa Indonesia kita ada ya, nanti kita cek di ketika kita membahas yang lebih detail ya. Nah, jadi ada 2, 기는 놈 위에 나는 놈이 있다, 소 잃고 외양간 고친다. Kemudian yang kedua, 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다. Oke, panjang ya ini ya. 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다. Nah, jara itu apa teman-teman? Jara itu adalah seperti kura-kura yang besar. Nah, kura-kura yang besar mungkin warnanya gelap ya. Nah, jadi ketika ngelihat kura-kura itu 놀란 가슴, maksudnya dia kayak kaget gitu kan. Terus setelah kaget, 소뚜껑 보고 놀란다. 소뚜껑 itu adalah ini apa namanya? Tutup kayak apa sih, kayak dandang ya, kalau kita pakai dandang buat masak nasi. Nah, ini sotukong bogo itu kan warnanya hitam nih kalau dalam bahasa di Korea ya. Nah, kita udah lihat jara apa namanya si kura-kura, habis itu ngelihat itu jadi kaget gitu, padahal itu bukan jara seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kayak udah kaget duluan, jadi deg-degan, terus ngelihat itu jadi berasa si jara. Ternyata bukan jara kan, bukan kura-kura. Itu seperti itu. Nanti kita lihat ya contoh kalimatnya seperti apa. Kemudian yang kedua, yang keempat ya, berarti yang kedua di sini, 서단계 3년이면 풍월을 읊는다. 서단계 3년이면
풍월을 읊는다. Nah, kita lihat di sini. 서당계. Nah, dulu zaman kerajaan Joseon itu orang-orang belajar di kayak namanya sodang ya. Sodang itu adalah sekolahnya pada masa itu ya. Nah, di sini ada kata ge. Ge itu adalah anjing. Jadi maksudnya anjing yang hidup di sekolah atau anjing yang dipelihara di sodang itu. Nah, kita lihat samnyonimyon. Samnyonimyon itu berarti kan 3 tahun. Kalau 3 tahun gitu kan ya. 풍월을 읊는다. Jadi 풍월 ini adalah materi atau kayak puisi gitu ya, diajarkan di sodang kayak gitu. 읊는다 itu adalah bisa recite atau bisa membacakan kayak gitu. Jadi maksudnya si anjing sodang ini dia sudah 3 tahun karena selalu di situ, jadi dia sampai bisa hafal dan bisa meresitasikan si Pungwol ini. Jadi maksudnya terbiasa kali ya, karena di lingkungan itu jadi bisa bahasa ini atau jadi bisa melakukan ini dan lain sebagainya. Jadi ada jara buku nolan kasem sotukong buku nolanda dan sodangge samnyonimyon pungwor을 읊는다. Teman-teman, kita lihat contoh kalimatnya dalam bahasa Korea ya. Yang pertama, soktam yang pertama atau peribahasa yang pertama, 기는 놈 위에 나는 놈이 있다. 기는 놈 위에 나는 놈이 있다. Oke, tadi saya sudah bilang ya, di atas orang yang merangkak ada orang yang terbang. Jadi maksudnya kira-kira jangan apa? Jangan tinggi hati, jangan arogan, jangan sombong, karena ada di atas langit masih ada langit. Nah, kita punya itu ya kalau nggak salah ya peribahasa. Nanti saya masih harus banyak belajar lagi nih peribahasa Indonesia nih. Nah, kita lihat 기는 놈 위에 나는 놈이 있다고 항상 너무 잘난 체 하지마. 기는 놈 위에 나는 놈이 있다고 항상 너무 잘난 체 하지마. Jadi di sini disebutkan dulu peribahasanya, katanya 기는 놈 위에 나는 놈이 있다. Jadi di atas langit masih ada langit. Maksudnya di atas orang yang merangkak ada orang yang terbang. Jadi 항상 너무 잘난 체 하지마. 항상 itu selalu. 너무 sangat gitu ya, terlalu gitu ya. 잘난 체. Nah, kita sudah belajar kemarin 잘난척 ya. 잘난척. Itu maksudnya sok gitu ya, dia merasa pinter, merasa keminter, merasa semuanya bisa, sok gitu ya kalau bahasa Indonesia ya. jalnance tapi bacanya jalance hajima. Nah, di sini ada kata jima, hajima, hada jima berarti nggak boleh, jangan ya, andwe jima, jangan. Jadi jangan kamu merasa sok, terlalu sok gitu ya, selalu merasa sok, karena di atas langit masih ada langit, atau di atas orang yang merangkak masih ada orang yang terbang, seperti itu. Jadi hajima itu dari kata hajimaseo kalau untuk yang formalnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman suka banyak mendengar gitu ya, misalkan momojima, hajima, jangan kayak gitu, atau jangan makan mokjima, atau jangan pergi gajimaseo kayak gitu ya. Atau bisa juga pakai ra, gajimara, itu menyuruh berarti kan jangan pergi, seperti itu. Jadi ini cara menggunakan soktam yang pertama, 기는 놈 위에 나는 놈이 있다, kayak gitu ya, karena di atas langit masih ada langit. Atau misalkan gini, 기는 놈 위에 나는 놈이 있다고 너무 잘난 척 하지 마세요. Jadi nggak usah pakai 항상 너무 잘난 척 하지 마세요, atau 너무 gitulah. Jadi jangan menganggap orang lain tuh lebih bawah kayak gitu, misalkan bisa seperti itu ya. Teman-teman bisa menggunakan peribahasa yang ini untuk kondisi-kondisi seperti ini, seperti itu ya. 기는 놈 위에 나는 놈이 있다. Jadi di atas langit masih ada langit. Oke, tidak masalah ya teman-teman ya di sini ya. Yang perlu diingat tadi jalance itu jalance. Jadi jangan sok ya maksudnya di sini ya. Oke. Nah, di sini juga ada itago tadi ya. Tago itu maksudnya dia mengutip ya. Jadi dia mendengarkan kosakata atau kalimat ini, kemudian dia menjelaskan lagi. Nah, dia pakai itago katanya kayak gitu ya. Seperti itu. Nomi itago, bla 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 tago, bla 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 rago juga bisa ya. Oke, kita lanjut ke soktam atau peribahasa yang kedua. Nah, di sini agak sedikit panjang walaupun peribahasanya pendek ya. So ilko weanggan kucinta. Jadi saya sudah menjelaskan di awal secara singkat ya. Kehilangan sapi, kemudian baru memperbaiki kandangnya. Padahal udah hilang sapinya, harusnya weanggannya gocinda dulu gitu kan. Jadi salah nih, kebalik. Kita lihat contoh kalimatnya ya.
어제 정전으로 데이터를 잃었는데 오늘부터는 데이터 백업을 정기적으로 하기로 결정했다. 소 읽고 외양간 고치는 격이지만 앞으로는 같은 실수를 반복하지 않을 것이다. 오케이, sekali lagi ya, agak panjang ya. 어제 정전으로 데이터를 잃었는데 오늘부터는 데이터 백업을 정기적으로 하기로 결정했다. 소 읽고 외양간 고치는 격이지만 앞으로는 같은 실수를 반복하지 않을 것이다. Nah, berarti kita tadi sudah bilang ya, so ilko yang akan kucinta itu adalah yang dia sudah hilang sapinya baru membenarkan kandangnya. Jadi maksudnya sudah terlanjur gitu ya. Cuman apa namanya dia mau memperbaiki itu kayak gitu, sudah terlanjur kayak gitu ya, walaupun sudah terlanjur. Atau mungkin kalau kita punya nasi sudah menjadi bubur kayak gitu ya, jadi nasinya udah jadi bubur padahal nasinya udah nggak bisa dijadiin nasi lagi gitu kan. Nah kalau kayak ini soalnya udah hilang, ya udah nggak bisa dicari lagi seperti itu. Nah kita lihat kalimatnya ya. 어제 정전으로 데이터를 잃었는데, jadi 어제 itu kan kemarin ya, 정전으로 데이터를 잃었다. 데이터, data ya, jadi dia bilang kemarin saya kehilangan semua data ya. 데이터를 잃었는데 오늘부터는 데이터 백업을 정기적으로 하기로 결정했다. Di sini ada 데이터 백업. Nah, backup ya, jadi backup data. 오늘부터, mulai dari hari ini, 정기적으로 itu apa? Secara periodik. Jadi maksudnya secara berkala. 하기로 결정했다. Nah, kita sudah pernah belajar 기로 결정하다, 기로 했다 itu adalah memutuskan, bertekad ya. Jadi mulai dari hari ini saya bertekad untuk apa? Data backup, untuk membackup data secara berkala. Jadi nggak cuman kayak nanti jadi kalau udah banyak gitu, enggak ya. Tapi karena takut nanti datanya ilta atau hilang, jadi 정기적으로 백업을 해야 됩니다. jadi 오늘부터는 데이터 백업을 정기적으로 하기로 결정했다. Saya bertekad untuk backup data secara berkala. So 읽고 외양간 고치는 격이지만, nah itu maksudnya dia sudah terlanjur nih, maksudnya sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur kehilangan 데이터를 잃었다, sudah terlanjur kehilangan data semuanya kayak gitu ya. Jadi walaupun nasi sudah menjadi bubur, walaupun sudah kehilangan sapi baru membenarkan kandangnya kayak gitu ya. 앞으로는 같은 실수를 반복하지 않을 것이다. Nah, jadi 앞으로, kedepannya 같은 실수. 실수 ini adalah kesalahan, kata itu adalah yang sama. 같은 실수를 반복하지 않을 것이다. 반복하다 itu adalah mengulangi. Jadi saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ke depannya, seperti itu. Jadi walaupun nasi sudah menjadi bubur, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ke depannya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa melihat lagi di sini ada nende, 이러는데 kayak gitu ya, kayak dia memberikan informasi nende, tetapi, atau bisa juga tetapi kayak gitu ya. Kemudian 기로 결정했다. 기로 했다 itu adalah bertekad atau memutuskan, seperti itu. Kemudian di sini ijiman ya, 기억이지만, so 읽고 외양간 고치는 기억이지만 itu adalah tetapi, jadi bisa pakai jiman itu untuk tetapi, dan sudah ini ya. Kemudian 고치다, 고치는 itu yang ya apa namanya, pakai nen itu menjelaskan atau kata keterangan. Jadi sekali lagi artinya kemarin aku kehilangan data nih semuanya. Jadi aku mau bertekad backup dataku secara berkala, 정기적으로. Ini pakai euro, secara dengan gitu ya. Walaupun nasi sudah menjadi bubur, walaupun sudah kehilangan sapi tapi baru membenarkan kandangnya kayak gitu ya. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku ke depannya nantinya, seperti itu. Jadi 같은 실수를 반복하지 않다. Itu adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama. 반복하다 adalah mengulangi. Jadi teman-teman bisa menggunakan 반복하다 untuk kosakata yang lainnya, seperti itu ya. Oke, tidak masalah teman-teman. Ya, kita lanjutkan ke 속담 atau peribahasa nomor 3. Nah, kita lihat di sini. 자라보고
nolan 가슴 소뚜껑 보고 놀란다. Jadi maksudnya udah kaget ngelihat kura-kura, ngelihat sotukong tutup dandang, aku kaget juga kayak gitu. Jadi berasa kagetnya double-double. Jadi salah nih kagetnya ya. Nah, kita lihat di sini apa namanya? 호랑이는 밤송이가 고슴도치인 줄 알고 깜짝 놀라서 도망쳐 버렸다. 마치 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란 것처럼. Nah, kita lihat di sini. Horangi. Horangi itu apa? Harimau. Kemarin kalau suaranya horangi gimana? Ererong, bener banget. Jadi horangi itu adalah harimau. Untuk onomatopenya ererong ya. Nah, jadi horangi는 밤송이. 밤송이 itu apa teman-teman? Bam itu adalah buah itu, chestnut ya. Buah apa sih bahasa Indonesia saya lupa, tapi yang bentuknya yang enak itu rasa kacangnya, chestnut seperti itu. Jadi dia melihat yang dia masih kayak bentuknya ada bunganya seperti itu ya. Jadi dia seperti landak kayak gitu. Jadi ada kayak duri-durinya yang belum dibuka, yang belum dikupas. Itu chestnut tuh yang belum dikupas. Jadi dikupas itu seperti kayak ada kayak rambutan yang tajam gitu ya, apa durinya. Makanya di sini dia lihat buah chestnut itu 고슴도치인 줄 알고. 고슴도치 itu adalah landak ya, seperti kayak binatang yang seperti landak ya. Jadi dia merasa itu landak, dia mengira itu landak, terus kaget, akhirnya dia do망쳐 버렸다. 도망치다 itu adalah kabur ya. Jadi horangi, harimau melihat buah chestnut dikiranya landak. Jadi dia kaget terus dia kabur kayak gitu. 깜짝 놀라서. 깜짝 놀라서 itu adalah kaget. 도망쳐 버렸다 dari kata 도망치다. 도망쳐 버리다 itu adalah kabur. Jadi dia akhirnya kabur karena dikira landak, takutnya nanti dikasih duri ya, diterbangin duri kayak gitu. 고슴도치 itu adalah seperti landak kayak gitu ya. Nah, kemudian dia bilangnya 마치 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란 것처럼, seperti melihat kura-kura kaget, kemudian dia melihat sotukong berasa seperti jara seperti itu. Jadi dia kayak yang salah gitu ya, kagetnya salah. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Nanti teman-teman bisa mencari ya peribahasa yang mirip, karena sepertinya saya belum menemukan ya peribahasa yang mirip dengan di Korea ini. Jadi maksudnya dia tuh salah gitu ya, padahal bukan itu, tetapi kaget kayak gitu. Jadi kaget. Jadi dikiranya si chestnut itu adalah landak, padahal bukan. Jadi seperti menganggap kalau si tutup dandang ini jara atau kura-kura seperti itu ya. 호랑이는 밤송이가 고슴도치인 줄 알고. Nah, kita lihat di sini. 줄 알고, 줄 모르다. 줄 알다, 줄 모르다 itu adalah tahu atau menganggap. 줄 모르다 tidak tahu atau tidak menganggap, itu juga bisa ya. Nah, kalau di konteks ini adalah dia mengiranya gitu ya. 줄 알고. Misalkan aku pikir dia gitu ya, in 줄 알고, atau siapa in 줄 알고 kayak gitu. Cara in 줄 알고, seperti itu juga bisa. Jadi di depannya itu kata benda ya. Jadi 고슴도치 itu adalah kata benda, in kan berarti 고슴도치이다 gitu ya. in 줄 알고, dikiranya ini. Nah, itu 줄 알다, 줄 모르다 juga bisa. Atau misalkan teman-teman menggunakan ini juga bisa untuk bisa melakukan sesuatu. Misalkan 한국말을 할 줄 알다 itu juga bisa ya, atau 할 줄 모르다, cuman sedikit berbeda dengan konteks yang di sini, cuman mirip ya kayak gitu. Kemudian ada lagi, nah ini 마치처럼 ya, kemarin 마치 같이, jadi 마치 귀신을 본 것 같이, kalau yang ini 마치 bla 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 놀란 것처럼. Nah, ini pakai 처럼. Kalau corom itu berarti dia kosakatanya di depan itu kata benda, karena nolan got itu adalah kata benda. Kalau yang gaci kan berarti bon got gaci juga sama ya, dia kata benda juga. Seperti itu. Jadi tidak masalah ya teman-teman ya. Oke, cara 보고 노란 가슴, 소뚜껑 보고 놀란다. Seperti itu. Kita akan lihat di 속담 atau peribahasa nomor 4. Nah, 서당계 3년이면 풍월을 엎는다. 서당계 3년이면 풍월을 엎는다. Nah, tadi kita lihat ya. Jadi anjing sodang atau anjing sekolah kalau udah 3 tahun juga dia bisa meresitasi atau menyebutkan ya puisi atau membacakan puisi kayak gitu, saking sudah lamanya di situ dan dia terbiasa. Nah, kita lihat bahasa ini ya, kalimatnya ya. 서당계 3년이면 풍월을 엎는다더니 철수는 음식점에서 일을 오래 해서 가족들에게 정말 맛있는 음식을 만들어준다.
Sekali lagi ya. 서단계 3년이면 풍월을 얻는다더니 철수는 음식점에서 일을 오래 해서 가족들에게 정말 맛있는 음식을 만들어준다. Oke, 서단계 3년이면 풍월을 얻는다더니 katanya seperti gitu ya, seperti peribahasa sodangge anjing sodang kalau udah 3 tahun bisa membacakan puisi. 철수는 철수 음식점에서, 음식점 tuh maksudnya di restoran seperti itu ya, atau di toko yang menjual makanan atau di restoran. 일을 오래 해서, 음식점에서 일을 오래 해서 itu maksudnya dia bekerja lama di restoran seperti itu. 가족들에게 정말 맛있는 음식을 만들어준다, sehingga dia membuatkan ya, 음식을 만들어준다, membuatkan atau memasakkan, membuat masakan gitu ya, kepada siapa? Kepada keluarganya. Masakannya seperti apa? 정말 맛있는 음식. Makanan yang atau masakan yang benar-benar enak. Kenapa? Karena 음식점에서 일을 오래 해서. Karena dia udah lama banget di restoran atau bekerja di warung atau di restoran seperti itu ya, sehingga dia terbiasa untuk membuat makanan. Jadi dia bisa membuatkan keluarganya makanan yang enak. Jadi seperti 서당계 3년이면 풍월을 얻는다. Seperti itu ya. 없는 것처럼 kayak gitu, bisa juga seperti itu ya. 없는다더니, dan ternyata si 철수 seperti itu, kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa juga kalau teman-teman seperti ini, teman-teman nih sering banget ketemu sama teman yang pintar bahasa Inggris. So, teman itu misalkan dia ngomongnya bahasa Inggris, tapi teman-teman nggak belajar bahasa Inggris langsung, cuma dengerin dari dia dan lama banget misalkan bertahun-tahun gitu, dan jadinya akhirnya bisa belajar bahasa Inggris juga karena dia. Nah seperti itu. 서당계 3년이면 풍월을 얻는다. Seperti itu ya. Jadi kayak terbiasa dan jadi belajar, jadi pinter gitu. Seperti 철수. Oke, tidak masalah ya teman-teman ya. Kita akan coba refresh lagi. Yang pertama tadi 기는 놈 위에 나는 놈이 있다. Jadi di atas langit masih ada langit, atau di atas orang yang merangkak masih ada yang terbang kayak gitu. Jadi maksudnya jangan terlalu sok, karena masih ada yang lebih bagus daripada kamu, masih ada yang lebih pintar daripada kamu. Jadi kamu jangan sampai merasa sok atau merasa sombong seperti itu ya. Atau misalkan so ilko uyanggan kocinta. Kalau dalam bahasa Indonesia miripnya nasi sudah menjadi bubur, atau dia kehilangan sapi kemudian baru membenarkan kandangnya. Kalau tadi misalkan 데이터를 잃었는데 mau 데이터 백업을 하기로 했다, kayak gitu. So 읽고 외양간 고친 기억이지만 seperti itu ya, 기억이지만 다시는 반복하지 않다. Jadi dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sebelumnya meskipun nasi sudah menjadi bubur, meskipun dia sudah kehilangan data-datanya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, cara bogo nolan kasem sotukong bogo nolanda. Dia kaget dikiranya tutup dandang itu seperti kura-kura. Tadi seperti siapa? Horanginen melihat apa? Melihat chestnut atau buah chestnut itu seperti ini ya, landak. Akhirnya dia kaget seperti itu, padahal itu bukan landak. Jadi cara bogo nolan kasem sotukong bogo nolan 것처럼, seperti itu. Jadi teman-teman nanti pakai maci kemudian corom ada ya, nanti bisa digunakan juga 표현 atau ekspresi itu. Dan yang terakhir 서당계 3년이면 풍월을 얻는다. Nah itu tadi seperti 철수 ya. 철수는 음식점에서 일을 오래 해서 가족들에게 맛있는 음식을 만들어준다. karena 서당계 3년이면 풍월을 얻는 것처럼. Jadi seperti anjing di sodang yang dia 3 tahun akhirnya bisa meresitasi atau kayak membacakan puisi atau pungwal seperti itu. Jadi nanti saking sudah lamanya di situ terbiasa bisa jadi pintar kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah peribahasa yang kita pelajari, ada 4. Anda semuanya teman-teman ini bisa menghafalkan, kemudian nanti bisa juga mempraktekannya ketika menggunakan dalam bahasa Korea seperti itu. Bisa juga sambil iseng-iseng mencari padanannya di dalam bahasa Indonesia ya. Nanti kita akan belajar lagi untuk peribahasa selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk di-refresh terus ya, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa. Kamsahamnida.